Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali lagi berjumpa menemani Anda dengan saya Irin Riani di acara semoga bisa memberikan edukasi dan juga memberikan inspirasi untuk Anda dan lebih mencintai dengan bahasa, terutama bahasa daerah seperti itu tentunya di Bina Bahasa. Pada kesempatan hari ini pemirsa, Bina Bahasa yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah akan mengangkat tema yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Nah, tentunya ini pemirsa menjadi topik menarik karena bila kita lihat bahwasanya di Indonesia sangat kaya dengan bahasa dan juga sastra daerah. Kekayaan itu tentunya menimbulkan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri. Tetapi kita mendapatkan tugas yang tidak mudah, tugas yang tidak ringan bila kita mengingat bagaimana kita bisa mempertahankan, kemudian juga bisa melestarikan, apalagi berkaitan dengan bahasa daerah seperti itu. Nah, pemirsa, pada kesempatan hari ini di studio sudah ada tamu dari Balai Bahasa Jawa Tengah, ada Ibu Emma Maimunah M.Hum, selaku peneliti bahasa dari Balai Bahasa Jawa Tengah. Assalamualaikum Bu Emma. Waalaikumsalam Mbak Irin. Terima kasih Bu Emma sudah hadir di studio TVRI Jawa Tengah. Kemudian Bu Emma juga tidak sendiri pemirsa, bersama dengan Bu Emma ada Bapak Eri Aguska M.Hum, beliau selaku peneliti sastra dari Balai Bahasa Jawa Tengah. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Arin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bahagia bisa tampil di TVRI ya Mbak Emma. Alhamdulillah. Akhirnya kembali. Baik, alhamdulillah juga bisa berbagi kepada pemirsa setia TVRI Jawa Tengah terkait dengan bahasa dan juga sastra daerah karena topik kita pada kesempatan hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini Bu Emma dan juga Bapak Eri terkait dengan tema yaitu perlindungan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Bila kita melihat kondisi sekarang ini tentunya banyak sekali masyarakat yang menggunakan bahasa yang beragam, tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa asing, bahkan bahasa gaul juga seperti itu. Nah, melihat fenomena tersebut, bagaimana ini kondisi bahasa daerah di era digital ataupun di dunia modern seperti sekarang ini? Silakan. Ya. Terima kasih Mbak Irin. Selamat siang menjelang sore para pemirsa TVRI Jawa Tengah. Apabila kita berbicara tentang bahasa daerah, kita patut bangga ya, karena di Indonesia ini ratusan, terakhir itu 2017 ada 669 bahasa daerah. Tetapi yang mengkhawatirkan adalah bahasa-bahasa daerah tersebut ada yang terancam punah. Jadi dalam arti penuturnya itu sudah berkurang atau sedikit dan generasi muda kurang menggunakan bahasa daerah. Tetapi untuk bahasa Jawa, alhamdulillah berdasarkan hasil kajian vitalitas bahasa atau daya hidup bahasa Jawa ini berada pada posisi aman. Aman dalam arti penuturnya masih banyak, generasi mudanya masih menggunakan bahasa Jawa, kemudian penggunaannya pun dengan berbagai variasi bahasanya itu masih digunakan dalam cakupan yang luas. Akan tetapi hal itu tidak harus membuat kita terlena. Jangan mentang-mentang kita penuturnya masih banyak dan sudah aman, kemudian kita terlena dan melupakan bahwa bahasa itu bisa bergeser dan bisa berubah. Ya. Berubah misalnya penutur lebih suka menggunakan bahasa lain. Bergeser artinya bergeser penggunaannya dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ya. Jadi itu kita tetap harus waspada dan berhati-hati. Tapi untuk saat ini kondisi bahasa Jawa berdasarkan kajian vitalitas dalam posisi yang aman. Lalu bagaimana dengan kondisi sastra itu sendiri? Sebelum mengarah ke sana, kita saksikan terlebih dahulu pemirsa visual tentang bahasa. Silakan. Ono tangis rayung-rayung, tangis ebong wedi mati Rama
gedhong ana kuncen ana wong mati masa urung rama Aja goyang banyu kali biung goyang ngono santan kanil Rama Rama ora bisa santen kani pisane lah banyu kali rama Aja blebet cinjang mori biung blebet ana sida mukti Rama ora bisa sida mukti pisane lah sinjang mori rama Aja usung kayu ampreng biung Usahana bawang kuning Rama Rama ora bisa pupu wong kuning pisane lah kayu epreng rama Aja paes-paes watu biung Paes susu semunggu baru Rama ora bisa susus munggu waru Ana tangis rayung-rayung biung Tangis wong wedi mati Rama gedhong ana kuncen ana wong mati masa urung rama Aja goyang banyu kali biung goyang ngono santan kanil Rama Rama ora bisa santen kani pisane lah banyu kali rama Aja blebet cinjang mori biung blebet ana sida mukti Rama ora bisa sida mukti pisane lah sinjang mori rama Aja usung kayu ampreng biung Usahana bawang kuning Rama Rama ora bisa pupu wong kuning pisane lah kayu epreng rama Aja paes-paes watu
kasus munggu waru. Bapak Ibu pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama, ini merupakan salah satu bentuk kekayaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, terkait dengan ilustrasi yang tadi ditayangkan Pak Eri, boleh dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah itu terkait tembang ya? Iya. Tembang Tarian dari itu. Tembang dari daerah mana itu Pak Eri? Itu dari Wonosobo, Mbak Baik, Arin. dari Iya, Wonosobo. Betul. Itu sebetulnya salah satu kekayaan aset daerah Wonosobo Ya. yang luar biasa. Hanya saja kondisinya sekarang sudah hampir punah itu, Mbak. Kepunahan itu dari orang yang memainkan alat musik tadi, itu namanya bundengan. Jadi alat bundengan itu digunakan dulu oleh orang yang angon bebek. Ya. Pada saat istirahat, nah itu memainkan alat itu. Nah hebatnya bundengan ini hanya satu alat, tetapi dia bisa mewakili seluruh suara yang ada di gamelan. Sedangkan orang yang mampu untuk bermain dan membuat bundengan itu sekarang sudah terbatas jumlahnya. Hingga ini sebagai salah satu contoh bahwa banyak sekali tradisi-tradisi lisan yang ada di Jawa Tengah itu berada di ambang kepunahan. Kepunahan itu terjadi karena semakin sedikitnya orang yang memiliki kompetensi untuk menuturkannya tanpa ada regenerasi pewarisan kebudayaan tersebut. Nah, mengapa tidak ada pewarisan? Bukannya tidak ada ya, sebetulnya itu juga tergantung pada minat dari para generasi mudanya. Di era yang serba modern dan digital seperti ini, mereka memiliki pemikiran bahwa mempelajari yang sesuatu yang tradisional itu dianggap kuno, Benar. ketinggalan zaman. Ya. Nah, padahal itu adalah salah satu aset daerah yang ya mau tidak mau harus kita akui bahwa aset daerah tersebut akan memperkaya aset budaya nasional. Baik, benar. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini yang seharusnya segera kita antisipasi agar budaya atau tradisi-tradisi lisan seperti itu tidak hilang ditelan zaman. Nah, selain itu juga munculnya ada gejala pergeseran minat konsumtif terhadap hiburan. Kalau dulu tradisi lisan seperti itu, cerita-cerita rakyat yang dituturkan oleh penutur itu banyak diminati oleh masyarakat kita saat itu karena memang konsumsi hiburannya ya itu Terbatas ya. ya terbatas. Nah, tapi sekarang kan dengan munculnya televisi berbagai aneka macam hiburan, sinetron, film-film, akhirnya tradisi lisan itu mulai ditinggalkan. Ya. Mulai ditinggalkan terus tanpa adanya usaha untuk merevitalisasi dan merekonstruksinya. Sehingga tanpa adanya itu, seiring dengan usia si penutur atau si pemain tradisi tadi, ya itulah usia tradisi lisan itu. Ketika penuturnya sudah tidak ada, kembali ke alam, ya tradisi lisan itu juga kembali ke alam. Tanpa ada usaha untuk pewarisannya. Nah, untuk itu salah satu langkah yang dilakukan oleh Balai Bahasa adalah dengan kemarin itu kami melakukan konservasi dan revitalisasi terhadap tradisi-tradisi lisan yang ada di Jawa Tengah ini, Mbak Arin. Sebagai contoh tadi itu bundengan, itu kami datang ke Wonosobo, kami mencari orang yang bisa bermain, kami mencari orang yang bisa membuat alat bundengan itu, dan ternyata memang jumlahnya sudah sangat sedikit, sangat sedikit. Ini kalau tidak cepat-cepat dikonservasi dan direvitalisasi, mungkin ya nasibnya nanti akan sama dengan tradisi-tradisi lisan yang punah. Iya betul. Dan ini tugas yang berat memang. Tapi alhamdulillah pemerintah Wonosobo saat itu memberikan perhatian yang luar biasa terhadap tradisi-tradisi lisan seperti ini, terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisatanya. Terima kasih, saya sampaikan di sini terima kasih Mbak Dewi, Kepala Bidangnya yang sudah membantu kami untuk menggali informasi tentang itu. Juga ada Mas Ramadan juga, dan ada teman-teman yang lain yang di Wonosobo saat itu membantu kami untuk bertemu dengan orang-orang yang memang memiliki kompetensi di bidang itu Mbak Arin. Nah, kalau anak mudanya sendiri ada nggak Pak? Kalau bagaimana? dari anak mudanya sendiri yang tertarik ataupun yang antusias terhadap
tradisi lisan tradisi itu. tersebut ada Lah, nggak, Pak? ini tadi yang saya katakan bahwa ternyata era digital ini menggeser itu semua. Ya. Jadi bila dibandingkan dari 1000 generasi muda, mungkin yang tertarik dengan tradisi lisan itu hanya 10 orang. Miris sekali ya sangat, kalau sangat dilihat miris. seperti itu, baik. Makanya itu Balai Bahasa ini berusaha untuk melakukan konservasi. Nanti kita akan melakukan konservasi terhadap satu tradisi lisan lagi yang ada di Wonosobo, yaitu wayang uduk ubrul. Wayang itu dalangnya tinggal satu, Mbak. Nah, Namanya Mbah Makim dan usianya sekarang sudah 85 tahun. semakin menarik diobrolkan pada kesempatan hari ini, tapi kita harus komersial break terlebih Oke. dahulu. Bu Emma dan juga Pak Eri, buat Anda pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, terus saksikan Bina Bahasa kerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Kembali lagi menyambung kebersamaan Anda pemirsa, masih di Bina Bahasa kerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah, dan Anda bisa untuk bergabung dengan kami bisa menghubungi di line telepon TVRI di 0246707500 di 0246707500, dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami lewat channel YouTube TVRI Jawa Tengah dan juga lewat Twitter TVRI Jawa Tengah, dan jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami TVRI Jawa Tengah. Dan kita masih melanjutkan tema pada kesempatan hari ini seputar perlindungan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Nah, tadi sempat tertunda di Pak Eri terkait dengan semacam tradisi seperti itu yang sekarang itu banyak ditinggalkan, apalagi generasi muda yang lebih ke arah sekarang itu lebih suka nonton YouTube seperti itu. Nah, ini boleh ditambahkan lagi, silakan nih Pak Eri. Ya, itu tadi saya nyambung bahwa ada satu tradisi yang namanya wayang uduk obrol ya, uduk obrol yang ada di Wonosobo. Dalangnya itu tinggal satu orang, usianya sudah 84 tahun. Nah, ini kalau tidak kita konservasi, Mbak Arin, itu saya yakin mungkin 5 tahun ke depan atau mungkin tidak nyumpai Mbah Makim ya, mungkin siapa tahu karena usianya sudah 85 tahun, itu nanti dengan hilangnya Mbah Makim maka hilang satu sastra daerah atau tradisi lisan yang punah juga. Nah, untuk itu nanti di bulan, insya Allah di bulan Agustus tanggal 25, Balai Bahasa Jawa Tengah itu akan melakukan konservasi terhadap tradisi lisan yang namanya wayang uduk obrol, Mbak Arin. Nah, dengan melakukan konservasi tersebut, maka minimal kita akan memiliki dokumen atau minimal kita akan memiliki jejak tentang tradisi lisan tersebut. Hingga suatu saat ketika anak-anak cucu kita besok tanya, apa sih wayang uduk obrol itu? Nah, kita punya jejaknya itu, dan mereka tahu, oh ternyata dulu kita punya seperti ini, gitu. Mungkin itu yang bisa dilakukan oleh itu Balai semoga Bahasa. juga bisa menumbuhkan kecintaan kita terhadap tradisi. Kalau misalnya bukan kita gitu yang cinta, nanti malah takutnya bisa diambil oleh negara lain seperti itu. Baik, Bu Emma, terkait dengan peran dari Balai Bahasa Jawa Tengah sangat berat ya untuk melestarikan, kemudian melindungi tradisi dan juga bahasa daerah itu sendiri. Ya, apabila kita menyimak tadi penjelasan Mas Eri ya, bahwa ada perubahan gaya ya dari generasi muda yang dahulu memang belum terlalu banyak polusi ya Mas Eri. Jadi TVRI dulu pun hanya tayang itu mulai pukul 5 sore. Kalau sekarang kan berbagai itu banyak ya. Sama aja dengan bahasa. Jadi sekarang pilihan berbahasa pun lebih banyak, Mbak Airin. Misalnya sekarang perubahan pandangan anak muda tentang prestise berbahasa ya, lebih suka menggunakan bahasa asing untuk berbicara, meskipun bahasa yang digunakan itu salah dengan pelafalan yang salah, tetapi mereka merasa lebih bangga. Gede, ya. Lupalah akan bahasa daerah. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa kalau untuk konservasi mungkin bahasa Jawa tidak, karena konservasi itu dilakukan untuk bahasa yang sudah terancam punah. Jadi konservasi itu dilakukan untuk membangkitkan kembali melalui pendokumentasian. Sepertinya Pak Eri pun ini dalam rangka pendokumentasian. Jadi yang kira-kira hampir punah didokumentasikan. Jadi agar nanti generasi berikutnya bisa melihat bahwa ada sastra atau budaya seperti ini. Bahasa pun
kalau memang sudah punah itu dikonservasi. Melihatnya di mana ini Bu? Nah, Wadahnya kita ada? tidak serta-merta melakukan konservasi atau revitalisasi. Iya. Jadi kita ada kajian, namanya kajian daya hidup suatu bahasa atau vitalitas bahasa ya. Jadi kajian vitalitas itu menyangkut intensitas eksistensi suatu bahasa. Apakah masih digunakan oleh penuturnya atau tidak? Penuturnya masih banyak atau tidak? Nah, dari kajian vitalitas itu kita mendapatkan data dari informan. Informan itu jadi penutur asli bahasa Jawa dengan kriteria informan tertentu, misalnya usia remaja, usia dewasa, remaja awal. Itu kita ada beberapa kriterianya. Kemudian dari sisi pendidikan, dari sisi pekerjaan, itu kita kumpulkan. Kita menggunakan kuesioner. Di dalam kuesioner itu ada 10 indikator, nanti bisa kita lihat. Nah, dari hasil indikator itu kita bisa melihat bahwa kondisi bahasa Jawa, vitalitas bahasa Jawa masih aman. Dalam artian kita tidak membutuhkan konservasi, tetapi revitalisasi kita membutuhkan karena dari indikator-indikator yang ada di dalam kajian itu ada indikator pewarisan yang nilainya kurang. Nah, pewarisan tadi seperti halnya di dalam sastra ya, tidak ada yang membuat lagi alat itu, kemudian penuturnya hanya satu orang misalnya ya. Dalam bahasa Jawa pun ada, jadi pewarisan dari generasi tua ke generasi muda ini agak kurang. Mengapa? Karena usia muda banyak yang sudah menggunakan bahasa Indonesia atau orang tuanya mengajak berbicara dalam bahasa Indonesia. Kalaupun ada generasi tua yang menggunakan bahasa Jawa itu umurnya di atas 40. Jadi ini bahasa Jawa membutuhkan revitalisasi, pewarisan. Nah, salah satu yang akan dilakukan Balai Bahasa adalah revitalisasi membaca dan menulis aksara Jawa. Karena ini salah satu aksara Jawa yang sudah mulai ditinggalkan. Apalagi di pengajaran juga di sekolah-sekolah padahal sudah diajarkan juga dan masuk dalam muatan lokal. Ya. Seperti itu ya. Nah, itu salah satu wujud revitalisasi adalah pembelajaran bahasa di sekolah. Di jenjang sekolah atau di dalam satu komunitas. Baik. Jadi kan sekarang banyak sekali ya komunitas bahasa, komunitas sastra. Nah, disitulah kita bisa melakukan revitalisasi. Jadi dari indikator-indikator itu kita memilih mana yang akan dikembangkan. Apakah bahan ajarnya, atau dari sisi penuturnya, atau dari bilingualisme. Jadi karena kita ini rata-rata kaum bilingual, seperti halnya saya berbahasa Indonesia, tapi saya berbahasa Sunda juga. Malah sekarang mungkin saya bisa dikatakan multilingual karena saya paham bahasa Jawa dan bisa menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu saling berpengaruh. Jadi nanti di dalam revitalisasi itu kita menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh bahasa Jawa. Kalau untuk sistem seperti tata bahasa, penulisan fonetis dan sebagainya, bahasa Jawa itu sangat kuat, masih sangat kuat. Tetapi pewarisannya yang harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai yang berbicara bahasa Jawa adalah generasi 40 tahun ke atas. Golongan tua. Nah, karena ciri-ciri vitalitas suatu bahasa atau daya hidup itu apabila penuturnya masih banyak dan masih digunakan. Ketika penuturnya semakin sedikit dan sudah tidak digunakan kembali, lama-lama akan ada istilahnya language loss, kehilangan bahasa, kemudian kematian bahasa. Bahasa itu akan mati dan hilang. Ya, contohnya yang salah satu saya katakan tadi di Maluku itu ada satu bahasa penuturnya tinggal satu orang. Satu orang saja. Tinggal satu orang dan sudah berusia tua. Jadi apabila, nah itu yang dikatakan membutuhkan konservasi. Jadi penutur itu kita sepanjang masih ada gitu ya, kita manfaatkan. Misalnya dengan membuat, karena itu biasanya yang hilang itu bahasa lisan ya Pak Heri. Jadi sastra lisan itu yang belum ada dokumentasinya. Jadi kita dokumentasikan, kita buatkan misalkan dia tidak punya tata bahasa, kita buatkan sistem tata bahasanya, kita buatkan sistem morfologinya dan sebagainya. Tapi untuk bahasa Jawa kita sudah memiliki tata bahasanya, fonetis segala macamnya sudah kuat gitu ya. Jadi ya intinya kita belum membutuhkan konservasi kalau untuk bahasa, membutuhkan revitalisasi, yaitu tadi pewarisan bahasa Jawa dari generasi senior ke generasi yang junior. Kalau tua kan kesannya terlalu bagaimana ya. Baik, nah melihat kondisi sekarang di era modern, di era digital seperti itu Pak Eri, kalau kondisi sastra itu apakah masih aman atau udah mulai mau punah nih? Kalau menurut Pak Eri silakan. Ini berbeda dengan bahasa, karena mungkin untuk bahasa daerah khususnya bahasa Jawa itu kan penuturnya masih banyak. Jadi yang dimaksud aman tuh di situ ya Mbak Emma ya. Dia jauh dari kepunahan. Hanya saja ketika kita berbicara tentang sastra daerah, mungkin dari 100 orang Jawa yang menggunakan bahasa Jawa,
yang memiliki kemampuan untuk bersastra itu terbatas jumlahnya. Nah, inilah yang menyebabkan atau menjadi salah satu penyebab bahwa sastra daerah itu memiliki kecenderungan lebih punah lebih dahulu dibandingkan dengan bahasa Jawanya. Karena itu tadi keterbatasan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk memainkan atau bertutur tentang sastra daerah tersebut. Nah, untuk mengatasi hal itu, selain ada konservasi, Balai Bahasa juga melakukan revitalisasi, yaitu pewarisan terhadap sastra daerah yang posisinya dalam kondisi yang memang sangat kritis dan sangat mengkhawatirkan. Seperti tadi yang saya katakan, wayang uduk ubrul tadi. Terus di Daya Luhur itu juga ada sebuah tradisi lisan yang bahkan sudah punah karena penuturnya itu Bi Unah itu tuh sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Kawin runcang, istilahnya apa nama tradisi itu, kawin runcang, di mana tradisi itu adalah meletakkan bayi di ayunan untuk yang pertama kalinya, ditidurkan di ayunan, kemudian pada saat mengayunkan pertama kali si paraji atau si dukun bayi tadi itu memantrainya. Nah, tradisi itu sekarang hilang. Karena apa? Karena paraji itu sudah paraji yang ada sekarang ini tidak lagi menguasai mantra-mantra tersebut. Paraji itu berarti dalam arti sesepuh di sana. Bukan. Bukan ya? Paraji itu dukun bayi. Dukun bayi. Iya, kalau kita menyebutnya dukun bayi. Itu sudah jumlahnya sudah terbatas. Ya. Dan tradisi kawin runcang itu sudah hilang, sudah punah karena memang tidak ada orang yang bisa menuturkannya. Dengan hilangnya atau dengan meninggalnya Bi Unah kemarin, ya maka hilang pula tradisi kawin runcang itu. Dan tidak diwariskan. Dan tidak diwariskan. Hanya kemarin saya hanya menemui satu orang dan ini menyalahi aturan. Sebetulnya tembang tersebut itu tidak boleh dinyanyikan oleh laki-laki, karena itu kan untuk dukun beranak, dukun bayi. Nah, anehnya di Daya Luhur itu kami menemui Ceceng Rusmana, seorang laki-laki yang memang ketua adat di sana, dan dia bisa menembangkan itu. Tetapi ketika dia mulai mau mengajarkan itu ke paraji, ternyata sampai sekarang belum ada paraji yang mampu menguasai tembang itu. Nah, dari segi kondisi yang seperti itu, ya saya katakan kawin runcang dalam posisi yang sudah punah, karena memang tidak ada lagi orang yang bisa menuturkannya. Dan itu tidak bisa dibangkitkan lagi seperti itu ya Pak ya, dan susah ya Pak ya. Dibangkitkan sebetulnya bisa. Harus hanya mencari dahulu. Kita mencari dahulu. Kira-kira siapa yang bisa menuturkan itu? Kira-kira siapa nanti yang bisa menuturkan? Kita komersial break terlebih dahulu, kita jeda. Dan kita lanjutkan lagi nanti buat Anda pemirsa yang ada di rumah, terus saksikan Bina Bahasa setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bina Bahasa kerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah. Dan buat Anda jika Anda ingin bergabung bersama kami, langsung menghubungi di line telepon TVRI 02467077500. Dan jangan lupa untuk ikuti akun Instagram kami @TVRI Jawa Tengah, dan juga menonton tayangan kami lewat channel YouTube TVRI Jawa Tengah dan juga Twitter @TVRI Jawa Tengah. Kita masih lanjut terkait dengan perlindungan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Nah, ini pemirsa berbicara tentang tradisi jika terancam punah sangat disayangkan sekali, apalagi kita sebagai generasi muda, generasi milenial yang tidak mencintai tradisi, apalagi melestarikan tradisi seperti itu ya Pak Eri ya. Betul. Nah, ini bila kita melihat bagaimana juga bila kita melihat juga tradisi yang semakin punah seperti itu, bagaimana sih Pak kita generasi muda gitu ya bisa lebih mencintai, menanamkan sikap kita itu cinta terhadap tradisi, kemudian cinta terhadap budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Baik, kalau ditanya seperti itu ya kembali lagi pada pribadi masing-masing ya. Balai Bahasa hanya mampu bagaimana ya, menjaga, melestarikan. Kemudian jika
mungkin dikembangkan yang sifatnya dari lokal dibawa ke Bekerja sama, global. bekerja sama dengan pemerintah Ya, bekerja sama daerah. dengan pemerintah daerah dan kita tidak bisa terlepas dari itu. Nah, satu lagi mungkin Mbak Arin, ketika kami berada di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing, kami kan mencoba untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi sastra-sastra daerah apa yang ada di sana. Dan ternyata banyak sastra daerah atau tradisi lisan yang memang sudah ya diambang kepunahan. Contohnya, ketika zaman dahulu ketika mereka menanam tembakau, itu ada prosesinya, ada mantranya, ada upacaranya. Tapi menurut pengakuan masyarakat sekitar lereng gunung itu sekarang itu tidak dilakukan lagi. Sudah ditinggalkan. Sudah ditinggalkan karena dianggap tidak efektif dan efisien. Padahal itu adalah sebagai bentuk wujud terima kasih atau minta izin ketika mau menanam, kemudian diisi dengan doa-doa yang nantinya agar tanamannya terhindar dari hama, dapat panen yang banyak segala macam. Dan itu sekarang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya. Kalau dulu ada istilahnya kawin tembakau. Jadi kawin tembakau itu ketua adat sana itu ada di sebuah ladang tembakau itu, kemudian melihat tembakau laki-laki dan tembakau perempuan. Nah, itu mereka nanti ada acara perkawinan tembakau tersebut sebelum tembakau itu dipanen. Dan itu syarat dengan kearifan lokal. Merepresentasikan kepribadian mereka. Tapi ternyata ketika kami ke sana, kami sudah tidak mendapatkan itu lagi. Itu sudah hilang dan sudah punah. Padahal hilangnya sebuah tradisi lisan, hilangnya sebuah sastra lisan, maka hilang pula identitas sebuah komunitas sosial. Ya. Nah, untuk itu ya kembali lagi pada Balai Bahasa tidak akan dapat bekerja secara mandiri sendirian tanpa ada dukungan dari masyarakat, terutama pemerintah daerahnya, pengambil kebijakannya. Bagaimana nanti kebijakan-kebijakan yang berikutnya lebih pada pelestarian tradisi-tradisi yang memang sudah hilang atau bahkan sudah punah atau bahkan hampir punah, atau bahkan ketika yang sudah aman pun mulai Terancam. dijaga tingkat keamanannya itu. Ada tari topeng Lengger itu di Wonosobo, itu masyarakatnya luar biasa menjaga itu karena itu adalah identitas Wonosobo. Dan menjaga itu lebih berat seperti itu ya. Betul, menjaga itu lebih berat. Sama halnya ketika mencapai itu lebih mudah dan menjaga itu lebih Merawatnya sulit, lebih berat. Karena berjalannya dengan waktu, sesuatu itu mungkin ya itu tadi dianggap kuno, ketinggalan zaman. Itu bukan gue kali kan gitu. Kalau anak-anak muda mengatakan itu bukan gue kali banget kan gitu. Nah, makanya sayang kalau itu ditinggalkan. Ingat bahwa itu adalah identitas kita, aset daerah kita. Yang mau tidak mau justru orang di luar sana, di luar Indonesia itu sangat tertarik untuk mempelajari hal-hal semacam itu. Seperti yang Mbak Arin katakan, jangan sampai itu nanti kemudian diklaim, oh ini punya saya, kan bukan punya kamu. Kan beberapa kasus kan seperti itu kan. Ada batik, ada reok, ada gudeg segala macam yang mulai negara tetangga itu mengklaim bahwa itu punya kami. Dan alhamdulillah batik sudah diakui. Dapat dipatenkan. Menjadi milik Indonesia. Iya. Itu menjadi kebanggaan tersendiri juga. Baik, ke Bu Emma ini Bu, terkait dengan bagaimana cara melakukan perlindungan kemudian pelestarian bahasa daerah itu sendiri bagi kita masyarakat ataupun bagi kita generasi milenial, bagaimana cara kita melindungi bahasa daerah itu sendiri, Bu? Ya, pelindungan ya Mbak Airin. Bagaimana cara kita melindungi bahasa, yaitu kita kembali kepada seperti halnya Mas Ari tadi personal ya. Tetapi ada upaya yang harus dilakukan. Salah satunya menjadi muatan lokal ya, pelajaran bahasa daerah itu dalam rangka agar bahasa itu digunakan tidak hanya di generasi senior, tapi di generasi muda. Dan kita juga merasa sepele ya, misalnya bahwa bahasa itu kalau sudah penuturnya banyak itu aman, tidak seperti itu. Jadi hilangnya satu bahasa juga akan menghilangkan budaya. Seperti halnya tadi Mas Ari mengatakan bahwa kearifan lokalnya itu hilang. Padahal kearifan lokal itu isinya budaya. Budaya disampaikan dengan bahasa. Ketika budaya itu tidak dilakukan, bahasanya itu akan hilang istilahnya, tidak akan digunakan lagi. Misalnya
seperti sekarang yang budaya dan bahasa. Kita tidak ada para selebritas ya. Lebih senang menggunakan istilah bukan mapati atau mitoni, tetapi baby shower. Baby shower. Ya. Baby shower ya. Itu tradisi dari luar negeri. Tradisi seperti dari itu. luar. Padahal di dalamnya itu penuh dengan budaya, itu ada bahasanya. Jadi misalnya ketika seseorang si ibu itu dimandikan, itu kan menggunakan alat yang namanya, kalau sekarang istilah modernnya gayung ya. Gayung. Dalam bahasa Jawa apa? Siwur. Siwur. Coba kita tanya anak SMP, tahu tidak itu siwur? Itu tidak akan tahu karena dia tidak pernah melihat alat itu digunakan. Otomatis bahasanya namanya pun akan hilang. Ya, jadi tetap kita harus konsisten dalam menggunakan. Bukan tidak boleh berbahasa lain, tetapi pada porsi dan posisinya masing-masing. Begitu. Kayaknya emang perlu mengubah mindset atau pola pikir sebagai Iya. generasi muda seperti itu agar lebih mencintai tradisi. Iya, kita harus mengatakan bahwa bahasa Jawa itu keren, bahasa Indonesia itu bagus gitu ya. Harus seperti itu. Jadi, tapi memang banyak anak muda yang menggunakan bahasa Jawa tapi hanya dalam sebatas pergaulan. Kadang ada juga ini pengalaman ibu yang mereka itu malah cenderung kenapa mereka malu gitu menggunakan bahasa Jawa, yang bahasa Jawa itu terkesan medok seperti itu. Iya. Nah biasanya seperti itu maksudnya dialek ya kalau Iya, medok itu ya. Nah cenderung banyak yang istilahnya diceng-cengin gitu loh Bu. Nah biasanya seperti itu. Nah Dibully, bagaimana ada dengan adanya pembunuhannya. hal itu? Ya, kita harus menyadari bahwa setiap daerah, setiap masyarakat itu memiliki kekhasan. Ya. Jadi ya itulah budaya bully juga ya memang sangat menyakitkan tuh bagi sebagian orang. Iya. Jadi kembali bagaimana kita peran pemerintah dan masyarakat agar bahasa Jawa itu tetap digunakan. Salah satu penggeser bahasa daerah juga bahasa Indonesia sebenarnya ya. Tetapi bahasa daerah itu digunakan sebagai identitas daerah, identitas kita. Seyogianya kita juga bangga gitu menggunakan bahasa daerah itu. Kita berbahasa Indonesia di lingkungan pendidikan, iya memang. Tetapi bahasa Jawa juga kita gunakan, misalnya dengan mulai dari ranah keluarga. Orang tua membiasakan berbahasa Jawa dengan anaknya, ranah keluarga. Nanti dari keluarga ranah pertemanan, ranah bertetangga. Itu kan akhirnya menjadi aktif kembali karena dari hasil salah satu kuesioner kemarin ada pertanyaan, apakah Anda menggunakan bahasa Jawa di lingkungan rumah? Jawabnya ya ada, tidak juga banyak. Apakah Anda menggunakan bahasa Jawa di lingkungan pertemuan RT? Lebih banyak menjawab tidak. Mengapa? Karena memang dalam satu masyarakat kan ada berbaur tidak hanya orang Jawa. Salah satu juga yang membuat bahasa Jawa jarang digunakan ada perkawinan antar suku, ada perpindahan mobilitas penduduk. Itu yang membuat akhirnya terjadi pergesekan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Makanya dari rumah kita kuatkan bahwa orang tua berbicara bahasa Jawa dengan anak, begitu. Ya. Jadi penggunaan bahasa itu sesuai dengan situasi dan juga kondisi seperti itu ya. Kalau misalnya ditinggalkan, kalau misalnya tidak dipakai, ya itu bakalan punah seperti itu. Balik lagi. Nah, Pak Eri sendiri, menurut tanggapan dari Pak Eri melihat dengan fenomena hal tersebut di generasi muda bagaimana Pak? Ya itu tadi, generasi muda yang keren itu sebetulnya adalah ketika generasi masuk ke media ke masa milenial seperti sekarang ini, tetapi dia tidak melupakan akar budayanya. Itu yang keren ya? Yang keren. Yang Jadi nggak keren berarti yang nggak keren itu hanya milenial tetapi melupakan akar budayanya. Karena dengan melupakan akar budayanya, dia juga nanti akan kehilangan identitasnya. Nah, ketika dia sudah kehilangan identitasnya, ya itu nggak keren. Seperti halnya ketika tadi Mbak Arin mengatakan dengan bahasa Jawa dengan medoknya. Terus kemudian bahasa Banyumasan dengan ngapaknya. Nah ini kan identitas mereka gitu loh. Identitas mereka boleh menggunakan bahasa Inggris, mereka boleh menggunakan bahasa Korea, menggunakan bahasa asing. Tetapi ketika mereka ngomong bahasa daerah mereka sudah teridentifikasi bahwa oh ini orang Banyumas, oh ini orang Jawa, oh ini orang Sunda yang tidak bisa mengucapkan F. Ketika F dia selalu mengutarakan P. Nah ini kan Bali itu bukan T tapi T. Jawa itu B itu pasti ada M-nya. Bali menjadi Bali.
Oh, ini yang menjadi keunikan, ini menjadi ciri khas seperti itu. Betul. Iya, iya. Bandung itu menjadi Bandung. Nah, ini itu dari bahasa itu akan terlihat bahwa Baik. dia berasal dari etnis mana. Dan kalian boleh modern gitu. Kalian boleh keren dengan segala macam fasilitas dan teknologi yang ada sekarang, tetapi satu, jangan lupakan akar budaya kita. Karena itu sangat mahal harganya dibandingkan dengan apa yang ada sekarang ini. Oleh karena itu yuk kita jaga, kita lestarikan, kemudian kita kembangkan aset-aset daerah kita, aset-aset budaya daerah kita yang awalnya hanya diketahui oleh satu komunitas sosial, itu bisa keluar dan diketahui oleh komunitas sosial yang lainnya. Jadi intinya dari lokal kita bawa ke ranah global, itu baru keren itu. Dan kita bisa menjadi contoh seperti Betul. itu. Jadi contoh dimulai dari diri sendiri dulu, kemudian ke kerabat terdekat, dan kemudian malah bisa berbagi lewat YouTube, Betul. kemudian lewat media sosial. Nah, tidak biasanya kan juga ada yang upload foto kemudian di media sosial menggunakan caption keterangan seperti itu, menggunakan keterangan-keterangan yang lebih sukanya itu berbahasa asing. Asing. Nah, dibandingkan dengan bahasa Bahasa daerah dan daerahnya. juga bahasa Indonesia. Iya. Ini yang sangat Memang- memprihatinkan sekali, Pak. Memang betul Mbak Arin bahwa Ya. penguasaan terhadap bahasa asing itu memang perlu ya. Ya. Karena kita bisa menguasai teknologi ketika kita menguasai bahasa asing. Tetapi itu tadi, jangan lupakan akar budayamu, bahasa ibumu itu apa kan gitu. Kalau memang bahasa ibunya bahasa Jawa, ya jangan lupakan bahasa Jawanya. Dengan menguasai bahasa asing dan mengutamakan bahasa Indonesia, itu yang keren gitu, itu yang keren. Jadi 3 unsur itu, bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa Indonesia, ini bisa hidup secara berdampingan. Dan ketika ini bisa hidup secara berdampingan, saya yakin tidak perlu ada lagi revitalisasi dan konservasi. Ya. Gitu. Jadi semuanya karena tiga bahasa ini bisa bertahan dan pemertahanan dirinya sangat bagus ketika tiga-tiganya ini bisa hidup dan jalan berdampingan. Iya. Gitu. Dan udah mulai juga loh di bandara itu menggunakan bahasa untuk pengumuman seperti itu, menggunakan bahasa asing, kemudian bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa daerah. juga. Bahasa daerah. Betul. Ya. Nah, Ya. ini juga termasuk untuk melestarikan dan juga dari sebelumnya kita tidak tahu seperti itu ya, kita Menjadi menjadi tahu. lebih tahu dan juga lebih mencintai seperti Betul, itu maksud saya yang harapan. mengatakan tadi membawa yang lokal ke global. Iya. Misalkan di bandara ada kamar mandi nih ya Mbak Iya. Arin ya. Misalkan laki-laki, kemudian lanang, kemudian gen. Ketika orang asing, orang Korea misalkan ada orang Jepang datang, berarti orang Indonesia tuh kalau menyebut laki-laki itu adalah lanang untuk orang Jawanya. Iya. Maka kata lanang itu nanti dibawa ke Jepang atau ke Korea atau ke negara asal mereka. Nah, itu kan berarti kita sudah mengglobalkan yang lokal, Iya. gitu, mengglobalkan yang lokal. Orang Jepang mengenal, Baik. kalau berjenis kelamin laki-laki bahasa Jawanya itu lanang. Iya. Kalau berjenis kelamin perempuan bahasa Sundanya awewe. Baik. Awewe itu kan ketika sudah sampai ke luar negeri kan sudah yang lokal Sudah menjadi luar global, biasa, gitu. baik. Nah, kita lanjutkan lagi nanti obrolan pada kesempatan hari ini Bu Emma dan juga Pak Eri. Buat Anda pemirsa di rumah, terus saksikan Bina Bahasa di TVRI Jawa Tengah setelah yang satu ini. Terima kasih pemirsa, terima kasih menyaksikan Bina Bahasa kerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah, dan kita masih membahas seputar pelindungan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Kami masih setia untuk mengundang Anda pemirsa bergabung bersama kami di 0246707500, di 0246707500. Anda bisa mengajukan pertanyaan, saran, kemudian tanggapan. Silakan terkait dengan tema pada kesempatan hari ini. Baik, kita lanjutkan obrolan diskusi kita pada kesempatan hari ini yang sangat menarik dan tentunya juga ini bisa mengubah pola pikir kita sebagai generasi milenial ataupun generasi muda, bahwasanya kalau misalnya bukan kita nanti yang mencintai bahasa daerah, yang mencintai tradisi lisan seperti itu, takutnya seperti yang Pak Eri bilang tadi, bisa nanti dicuri oleh negara lain ataupun nanti bisa cenderung punah seperti itu. Baik, Bu Emma, ini terkait dengan perlindungan dan juga pelestarian bahasa dan sastra daerah, sebenarnya apa sih Bu yang ingin dicapai dari Balai Bahasa itu sendiri? Silakan.
Yang ingin dicapai adalah pertama bahasa Indonesia daya hidupnya itu tinggi. Ya. Kedua, penggunaannya banyak, jadi eksistensi dan intensitas pemakaian bahasanya itu luas. Dan ketiga, penuturnya bertambah. Jadi jangan berkurang, karena kan kelahiran penduduk terus, tapi kok pemakaian pemakai bahasa atau penuturnya berkurang. Jadi kemudian bagaimana caranya agar penuturnya banyak dan penggunaannya itu meluas, yaitu bisa melalui pembelajaran, bisa melalui komunitas komunitas-komunitas yang ada di masyarakat. Jadi intinya bahasa Jawa bertahan aman dengan pemakaian yang luas dan dengan penutur yang banyak, begitu, dan bertambah begitu jumlahnya. Dan bahasa di Indonesia itu banyak sekali ya Ibu ya? Bahasa daerah itu 2017 itu 669 yang sudah terpetakan. Baik. 2017. Sekarang sudah lebih banyak lagi. Sudah lebih banyak ya, lagi. Dan dari 669 bahasa itu 143 itu sudah memiliki jadi tata bahasa, sistem kebahasaan yang lengkap. Selebihnya itu belum. Terutama bahasa-bahasa lisan, bahasa daerah lisan yang penduduknya. Jadi hanya yang istilahnya hanya ada penuturnya, tetapi tidak memiliki catatan, tidak memiliki tata tulisnya. Nah itu yang harus jadi didokumentasikan, kemudian dibuatkan. Jadi dibuatkan sistem tata bahasanya. Misalkan fonologinya, kemudian morfologinya, itu terutama bahasa-bahasa di Indonesia bagian timur. Ya. Kalau di Pulau Jawa, bahasa Sunda, Madura gitu ya, itu sudah tertata ya, misalnya sudah ada sistem linguistiknya. Tapi kalau bahasa di Indonesia bagian timur itu kan belum ada yang belum memiliki. Nah yang kalau misalkan ada dokumentasi tertulis, itu kan regenerasi masih bisa, istilahnya saya masih bisa membaca. Tetapi kalau tidak ada dokumentasi tertulis dan penuturnya sudah meninggal, ya sudah hilang itu bahasa. Dan tidak bisa dibangkitkan lagi. Membangkitkan bahasa yang sudah mati mungkin saya belum pernah mendengar ya. Sama halnya membangkitkan orang yang mati. Ya itu tadi lain apabila ada seperti catatan di daun lontar ya Pak ya. Itu Jadi, bisa ya. Masih ya, bisa, iya. Tapi ketika tidak ada, itu bagaimana membangkitkannya kan? Penutur sudah tidak ada, catatan tidak ada, dokumentasi tidak ada. Mungkin juga menyambung tadi, bagaimana caranya supaya generasi muda mencintai sastra? Ya kita ikuti gaya kita. Ya, sekarang kita musimnya YouTube, ya kita YouTube kan. Ya. Ya. Sekarang kita misalnya musim ada anak-anak muda dengan istilah TikTok Iya, TikTok lagi pengen TikTok. Ya kita gunakan bahasa Jawa di situ masih Di bisa. TikTok kan ya. Ya jadi kita ikuti perkembangan zaman itu. Kita ikuti, jadi insya Allah generasi muda juga akan menjadi. Mungkin ada yang tidak tahu, jadi kita tidak bisa menyalahkan juga ya. Mungkin mereka tidak tahu, jadi mereka baru tahu setelah melihat. Bisa saja seperti itu terjadi, ya. Karena dari salah satu penelitian juga mengenai pemertahanan bahasa Jawa itu rata-rata anak menggunakan bahasa Jawa di rumah, bahasa Indonesia di rumah. Bahasa Indonesia. Ya. Nah itu, jadi mereka tidak salah kalau mereka tidak tahu. Nah peran orang tua di sini terlibat juga seperti itu. Bagaimana orang tua bisa mengajarkan? Yang sulitnya adalah ketika orang tua sendiri pun tidak bisa berbahasa Jawa, hanya bisanya bahasa Jawa sehari-hari. Ya. Itu juga sulitnya. Bagaimana? Ya itulah kita harus bekerja sama. Tidak hanya masyarakat, tapi ada pemerintah, ada instansi-instansi terkait. Ayo, bagaimana caranya? Ya, karena tidak disalahkan seperti halnya seorang ibu, seorang ayah yang bekerja di ibu kota provinsi misalnya. Di lingkungan bekerja itu kan bahasa Indonesia. Ketika pulang itu terbawa bahasa Indonesianya ke rumah. Itu sulit. Apalagi misalkan menikah, orang Jawa menikah dengan orang Sunda. Bahasanya seperti saya bahasa Indonesia, karena dengan Sunda anak tidak paham, bahasa juga belum, Jawa pun belum. Nah itu juga mempengaruhi eksistensi bahasa daerah itu. Iya. Dan ini tidak hanya tugas dari Balai Bahasa Jawa Tengah, tetapi kita harus ikut seperti itu. Tidak hanya Balai Bahasa, tapi kita sendiri, kemudian masyarakat, kemudian pemerintah juga harus ikut andil, juga ikut terlibat Salah seperti satunya itu. Dengan melalui pembelajaran di sekolah itu kan salah satu upaya pemerintah agar bahasa daerah itu tetap bisa bertahan. Nah, baik, tanggapan dari Pak Eri Pak terkait dengan pencapaian yang ingin dicapai seperti itu. Baik, Balai Bahasa ini sudah menginventarisasi sekian ratus cerita rakyat, bukan hanya diinventarisasi Mbak Arin, tapi sudah dimunculkan dalam bentuk terbitan buku. Dan ini akan menjadi lebih bermanfaat lagi ketika guru-guru yang ada di sekolah itu bisa menjadikan itu sebagai bahan ajar.
Jadi ketika berbicara tentang cerita rakyat tidak lagi bahannya adalah maling kundang gitu. Dari zaman saya dulu maling kundang. Ya, maling kundang kan. Padahal itu maling kundang kan berasal dari Padang sana, Sumatera Barat. Nah, sedangkan kita di sini kan punya Joko Tarub, punya Joko Kendil, punya Baru Kelinding, dan masih banyak cerita-cerita daerah, tokoh-tokoh yang luar biasa yang ada di dalam cerita-cerita itu. Nah, Balai Bahasa sudah menerbitkan itu, ada cerita rakyat Blora, cerita rakyat Cilacap, cerita rakyat Kudus, cerita rakyat Pati. Nah, bagi teman-teman guru yang ingin mencari bahan itu bisa mengunjungi laman kami dan mengunggah Secara buku-buku gratis? itu secara gratis. Itu. Di mana Pak situsnya? Webnya? Lamannya Melalui laman saja, laman Balai Bahasa. Jawa Tengah. Itu nanti akan muncul buku-buku terbitan kita dan itu bisa diunggah secara gratis. Semua. Atau berkunjung ke perpustakaan. Betul. Kalau perlu silakan kunjungi perpustakaan kami dan di sana akan tersedia bahan bacaan mengenai cerita rakyat dan tradisi-tradisi lisan yang ada di Jawa Tengah ini. Ini sebagai bentuk upaya nyata kita untuk ikut melestarikan dan melindungi aset daerah yang tadi saya katakan sebagai pendukung dari aset nasional, ya, kebudayaan nasional. Karena nasional tidak akan terbentuk kuat kalau tidak ada dukungan dari daerah. Itu Mbak Arin. Baik, lalu kerjasama dari Balai Bahasa Jawa Tengah kemudian kepada sekolah-sekolah seperti itu, apakah ada kegiatan-kegiatan yang berhubungan berkaitan dengan bentuk kecintaan terhadap bahasa itu sendiri, ada nggak Pak? Banyak. Salah satunya kegiatan yang kita selenggarakan itu adalah bengkel sastra dan bengkel bahasa ya, Mbak Dan Emma, masih ya. berjalan sampai sekarang? Berjalan sampai sekarang, bahkan ketika di musim pandemi seperti ini itu tetap berjalan melalui virtual. Oh, Ya, jadi pelatihan melalui virtual itu Baik. bisa Seminar melalui virtual. seminar melalui virtual. Nah, kemudian juga kita punya satu sanggar yang namanya Sanggar Semara Muruhita Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Jawa Tengah. Melalui sanggar itu kita melakukan pelatihan penulisan. Pelatihan proses kreatif, baik itu penulisan dalam bentuk karya sastra maupun penulisan artikel-artikel populer seperti IC, seperti artikel-artikel koran. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tidak hanya sekali tuh Mbak Arin, beberapa kali pertemuan kita lakukan, kemudian outputnya adalah hasil karya peserta, itu biasanya kita terbitkan dalam bentuk buku. Sehingga ada outputnya, dan ada kebanggaan dari peserta bahwa ternyata saya itu sebagai penghargaan juga kepada peserta. Luar sebagai biasa. langkah nyata bahwa kita Baik. ikut berpartisipasi untuk melestarikannya. Baik, karena waktu jua yang memisahkan kita Bu Emma dan juga Pak Eri tidak berasa, ini boleh terakhir kesimpulan kepada pemirsa yang ada di rumah sedikit saja Pak Eri atau Bu Emma, silakan. Baik, yang seperti saya katakan tadi bahwa generasi milenial yang keren itu adalah ketika generasi tidak tertinggal oleh kemajuan zaman tetapi tidak melupakan akar budayanya. Itu kalau dari saya. Dari bahasa monggo. Ya, bahasa Jawa hebat, bahasa daerah hebat. Kita tidak perlu malu menggunakan bahasa daerah sesuai dengan porsi dan proporsinya. Jadi di mana bahasa daerah digunakan, di mana bahasa nasional digunakan, dan kapan bahasa asing digunakan. Kita harus bisa menempatkan. Ya, jadi bahasa Jawa hebat. Ya. Baik, sebagai generasi muda tentunya tidak merasa malu, tidak merasa minder, dan lebih mencintai bahasa daerah, kemudian lebih mencintai tradisi yang ada, karena kita sebagai generasi muda seperti yang Pak Eri bilang, generasi muda yang keren, generasi milenial yang keren itu ya generasi yang memang dia itu mampu mencintai seperti itu. Dan juga Bu Emma, bagaimana generasi muda itu juga bisa untuk mempergunakan sesuai dengan porsinya bahasa, baik itu bahasa daerah, kemudian bahasa Indonesia, dan juga bahasa asing seperti itu. Baik Ibu Emma dan juga Pak Eri, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya bisa berbagi kepada pemirsa yang di rumah. Semoga juga bisa memberikan manfaat kepada pemirsa yang ada di rumah. Sampai ketemu lagi nantinya di tema yang berbeda, yang kerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah juga. Nah,
Baik pemirsa, itu tadi diskusi kita terkait dengan tema perlindungan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah. Semoga juga bisa memberikan manfaat untuk Anda, bisa menginspirasi dan juga bisa memberikan edukasi untuk Anda. Dan semoga nantinya juga bisa memberikan ilmu baru untuk Anda dan juga untuk keluarga Anda seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk generasi muda, cintai bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia. Saya Irin Riani mewakili segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Bu Emma dan juga Pak Eri mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.